Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firdan Syarafi, akrab dipanggil Ovi dengan NPM 2403501004. Saya di sini akan menjelaskan mengenai analisis dari beberapa bab yaitu analisis univariat, analisis bivariat, dan juga analisis multivariat. Baik, mari saya mulai dengan analisis univariat terlebih dahulu. Untuk pengertiannya yaitu analisis univariat adalah teknik statistik yang mengolah satu variabel tunggal secara mandiri dengan komponen utamanya yang meliputi mean atau rata-rata, standard deviation, skewness, dan kurtosis. Lalu saya sudah membuat studi kasus untuk soal analisis univariat berikut, yaitu seorang pengawas lapangan mengambil 10 sampel beton secara acak dari proyek pembangunan jalan raya dengan target tekan dengan target kuat tekan yang harus dicapai yaitu 30 megapascal. Lalu untuk kegunaannya yaitu apakah data tersebut sudah sesuai dengan standar yaitu sudah mencapai target 30 megapascal. Lalu yang dilihat adalah stabilitas mutu dan juga keandalan data. Apakah data ini sudah konkret. Lalu berikutnya yaitu uji asumsi. Dengan syarat nilai p-value lebih dari 0,05, maka data tersebut dianggap normal. Lalu untuk tujuannya yaitu memastikan data mengikuti pola distribusi normal agar analisis selanjutnya menjadi valid. Berikutnya adalah langkah pengerjaan. Yang kalian siapkan adalah yang pertama ada Excel dan juga Minitab. Nah, yang pertama kalian salin soal yang sudah dibuat soal ini ke dalam Excel agar kalian kalau ngopi itu mudah. Jadi kita Ctrl C pada tabel yang sudah kalian salin ke Excel. Lalu klik pada C1, kolom C1, kalian klik Ctrl V. Nah, untuk kalian kopinya itu di atas nomor ini untuk bagian namanya. Setelah itu, kita coba lihat lagi untuk langkah pengerjaan. Nah, kita klik Start, lalu Basic Statistik, kemudian Normality Test. Lalu untuk variabelnya, kita masukkan yang kolom C1. Kita select, lalu klik OK. Kemudian kita sudah lihat hasil yang pertama. Dan yang kedua yaitu klik Basic Statistik lagi, Start, Basic Statistik, lalu ke Display Descriptive Statistik. Kemudian kita masukkan data C1 ke dalam variabel kolom variabel. Kemudian kita klik statistik dan kita centang mean, SE mean, standard deviation, variance, quartile, skewness, lalu kurtosis. Dan klik OK. Lalu klik OK kembali. Sehingga kalian sudah dapat keseluruhan data yang kalian butuhkan untuk apakah data ini sudah valid. Bentar ya, saya cek dulu apakah ini sudah record. Oke. Lalu lanjut. Kita lihat hasilnya pada hasil yang pertama. Apakah p-value lebih dari 0,5? Kita lihat hasilnya 0,536. Maka dapat disimpulkan bahwa data distribusi normal layak dan normal. Lalu untuk deskriptif, keramaian. Nah, kita dapat rata-ratanya yaitu 30,2 dengan simpangan 1,32 standar deviasi. Lalu untuk histogram itu data yang ini, tabel histogram. Kita lihat bahwa batang tertinggi berada di tengah. Nah, ini menunjukkan bahwa mayoritas sesuai target spesifikasi. Dan kita juga lihat box plot, bahwasanya data yang kita ambil itu tidak sampai menyimpang dari komis grafis, tidak sampai ada tanda bintang. Maka data ini valid. Lalu kita jangan lupa kasih nama jadi univariat 1. Lalu berikutnya kita akan lanjut ke bagian bab analisis bivariat. Kita ganti dulu namanya bivariat 2.
Apa sih bivariat itu? Bivariat adalah proses statistik yang berfokus pada hubungan simultan antara dua variabel. Jadi yang sebelumnya adalah satu variabel, yang ini dua variabel. Selanjutnya kita akan lihat studi kasus yang sudah saya buat, yaitu seorang senior ingin meneliti pengaruh faktor air semen terhadap kuat tekan beton. Untuk datanya seperti berikut. Kegunaannya untuk apa? Untuk memperkirakan kekuatan beton di masa depan berdasarkan jumlah air yang direncanakan, kendali mutu, dan optimalisasi. Uji asumsinya seperti yang tadi, yaitu nilai p-value lebih dari 0,05. Juga uji heterokestasitas, yaitu varian residual harus tetap sama untuk semua pengamatan agar model tidak bias. Lalu untuk kita masuk ke langkah pengerjaan. Untuk yang pertama kita seperti yang tadi, kita salin dulu data soal ke Excel. Jadi untuk data soal yang tadi kita salin ke Excel. Setelah itu kita copy data ini yang dari Excel, lalu kita masukkan ke dalam Minitab. Seperti tadi untuk kolom 1 dan kolom 2. Untuk sampel tidak usah disalin karena tidak berpengaruh. Seperti ini. Kemudian kita lihat lagi ke langkah pengerjaan. Yang pertama, klik start, regression, lalu regression kembali, kemudian fit regression model. Nah, kemudian untuk bagian respons, kita masukkan kuat tekan. Lalu untuk continuous predictors, kita masukkan faktor air semen. Lalu kemudian kita masuk ke menu grabs. Kita centang normal probability plot of residual dan juga residual versus fits. Kita klik OK, klik OK kembali. Dan ya, kita sudah dapat nilai p-value dan teman-temannya. Untuk p-value yang didapat yaitu nilai 0,031. Hasil ini menunjukkan bahwasanya nilai p-value kurang dari 0,05. Maka faktor air semen berpengaruh signifikan terhadap kuat tekan beton. Lalu kesimpulannya adalah setiap kenaikan rasio air semen akan menyebabkan penurunan kuat tekan beton secara nyata. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke bab terakhir, yaitu analisis multivariat. Nah, gimana sih caranya tadi kok bisa ada dua? Kita klik poin plus pada kiri, layer, kita tambahkan. Nah, setelah tambahkan kita ganti namanya juga. Jadi multivariat. Sebenarnya apa sih analisis multivariat itu? Analisis multivariat atau analisis MANOVA adalah pengembangan dari ANOVA yang digunakan untuk menguji apakah variabel independen atau faktor memberikan pengaruh signifikan terhadap dua atau variabel lebih terhadap variabel dependen secara simultan. Simultan itu bersamaan. Jadi yang ini tadi itu variabelnya cuma satu, sedangkan yang ini variabelnya ada dua, khusus untuk yang variabel dependen. Nah, untuk studi kasus yaitu sebagai berikut. Seorang insinyur material ingin mengetahui apakah jenis material, jenis agregat batu pecah, kerikil alami, dan beton daur ulang mempengaruhi dua karakteristik utama beton, yaitu kekuatan lentur, atau kita bisa gambarkan sebagai Y1, dan modulus elastisitas yang bisa kita gambarkan Y2. Oke, selanjutnya kegunaannya apa sih? Yang pertama, memilih jenis agregat yang memberikan performa terbaik pada beberapa parameter teknis sekaligus. Jadi kita pilih mana sih yang terbaik dari antara ini untuk kegunaannya, biar beton itu kekuatannya maksimal. Lalu yang kedua, analisis hubungan kompleks. Mengetahui apakah penurunan kekuatan lentur pada satu material juga diikuti oleh penurunan modulus elastisitas. Untuk uji asumsi, kita lihat yaitu sisaan residual data harus berdistribusi normal atau nilai p-value kurang dari nilai p-value lebih dari 0,05, itu dianggap normal. Dan juga homogenitas varians, keragaman data antar kelompok, yaitu batu, kerikil, daur ulang harus banding.
Lalu kita lanjut ke langkah pengerjaan. Kita copy dulu, kita salin soalnya ke dalam Excel seperti tadi. Lalu kita salin dari jenis agregat sampai modulus elastisitas. Kita copy. Nah, ini ada beberapa yang tidak tercopy. Ini karena kata yang kita pilih itu terlalu panjang. Jadi kita akan ketik sendiri atau coba kita panjang dulu. Saya akan coba dulu ya. Nah, misalkan tidak valid. Kita ketik aja. Kekuatan bentur Y1. Apakah ini bisa? Bisa. Yang kedua, modulus elastisitas Y2 GPA. Oke, kita lihat lagi. Kita biarkan saja. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke langkah pengerjaan. Yang pertama, klik Start, lalu kita klik ANOVA, lalu General MANOVA. Kemudian, untuk tabel respons, kita masukkan variable dependent, yaitu kekuatan lentur, dan modulus elastisitas. Kemudian untuk model, kita masukkan jenis agregat faktor. Lalu, kita masuk ke menu Results, lalu kita centang Univariate Analysis of Variance. Kita klik OK, lalu klik OK kembali. Dan kita sudah dapat hasilnya. Dan kita mendapat nilai P itu kurang dari 0,05, yaitu kita dapat 0,017. Maka jenis agregat berpengaruh signifikan terhadap kualitas mekanis beton secara keseluruhan. Untuk nilai p-value univariat, kita lihat hasil masing-masing respon. Jika satu variabel P kurang dari 0,5, berarti faktor tersebut hanya berpengaruh kuat pada variabel spesifik itu saja. Jadi kesimpulannya adalah penggunaan agregat daur ulang terbukti menurunkan nilai kekuatan lentur dan modulus elastisitas secara signifikan dibandingkan batu pecah. Perhatikan disarankan menggunakan batu pecah untuk struktur utama yang memikul beban. Oke, jadi sekian saja untuk tata cara penggunaan Minitab, dimulai dari apa itu setiap materi-materinya, yaitu analisis univariat, analisis bivariat, dan juga analisis multivariat. Juga kita sudah memperhatikan bagaimana cara kita menjalankan software Minitab menggunakan bantuan software Excel. Oke, sekian semuanya. Terima kasih sudah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.